Kami menaikkan doa yang persis seperti kehendak-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami seluruh rencana-Mu genap di atas muka bumi. Kami berkata di dalam nama Yesus, yang terjadi di rumah-Mu di tempat ini bukan yang lain, tapi hal-hal yang Tuhan mau untuk semua terjadi. Terima kasih Tuhan, karena itu kami umat-Mu terus membuka hati kami dan pikiran kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, oleh karena pekerjaan-Mu, sebab kami ini siap mendengar. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Engkau banyak-banyak. Kami mengandalkan kebaikan-Mu dan segala rahmat-Mu, setia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Kita beri tepuk tangan kepada Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur bersama kita katakan amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang semua, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita yang sukacita, katakan amin ya. Kita sekarang bersama-sama akan belajar saudara sekalian tentang bagaimana kita menerima mandat kerajaan Allah di dalam hidup kita. Kita akan belajar poin ini bersama dengan Gereja Bethel di seluruh dunia. Kita masuk dalam bulan misi, bulan pemberitaan kabar baik, bulan berbagi saudara sekalian kabar baik kepada saudara-saudara kita. Dan kita akan belajar saudara sekalian bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk menyelesaikan mandat kerajaan Allah di dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, ayat yang akan kita baca untuk mengantarkan kita di dalam perenungan hari ini adalah saudara sekalian satu bagian ayat firman Tuhan yang ada di dalam Matius 28 ayat 19. Kita baca sekarang, katakan 23. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ulangi buat Anda ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, kita tahu bahwa ini adalah saudara sekalian mandat dari Tuhan atau tugas dari Tuhan. Yesus Kristus sebelum naik ke surga, dia meninggalkan pesan kepada murid-muridnya waktu itu dan kepada Anda dan saya hari ini. Dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, ini adalah mandat kerajaan Allah. Dan saudara sekalian, karena ini adalah tugas kerajaan Allah, tugas dari Yesus bagi hidup Anda, bagi hidup saya, maka saya percaya kita perlu belajar untuk menyelesaikannya dalam hidup Anda dan saya. Saudara-saudara, dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagaimana kita atau bagaimana persiapan kita dan kualifikasi kita gereja Tuhan untuk melaksanakan atau menyelesaikan mandat kerajaan Allah ini untuk pergi dan memberitakan kabar baik ke seluruh bumi. Sebelum lebih jauh saya menyampaikan berita firman Tuhan, saya ingin mengingatkan bahwa kata gereja di sini, di khotbah ini, tidak mengacu kepada tentang gedung gerejanya. Sekali lagi, kata gereja tidak menunjuk kepada gedung gerejanya. Karena ini hal yang perlu kita belajar betul-betul, saudara sekalian. Gereja itu bisa rubuh, gereja itu bisa ditutup bangunannya. Gempa di Lombok, gempa di Palu, Donggala pasti selain meruntuhkan gedung-gedung rumah dan hotel, juga telah meruntuhkan beberapa gedung gereja. Gedung gereja bisa dirubuhkan, tapi apakah ibadahnya berhenti? Jawabannya tidak. Karena gereja itu sebetulnya adalah manusianya. Yang ngerti, nangkep, katakan amin, saudara sekalian. Di Jambi 2 minggu lalu 11 gereja, bahkan 17 gereja ditutup. Tapi apakah ibadahnya berhenti? Tidak. Gerejanya boleh ditutup, gak boleh dipakai ibadah. Manusianya tetap kumpul ibadah. Itulah gereja yang sejati. Yang nangkep katakan amin. Jadi hari ini gereja itu bicara tentang Anda dan saya semua yang ada di tempat ini. Bukan bangunannya. Keyakinan iman saya selalu simpel. Sementara kita punya gedung gereja bagus ini, puji Tuhan. Tapi nanti bisa jadi kita nggak akan ada di tempat ini lagi. Apakah itu akan berpengaruh terhadap ibadah kita? Tidak. Kita gereja yang asli tetap bisa ibadah. Yang sukacita katakan amin, saudara sekalian. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Kalau gitu, kalau kita dipercaya mandat Allah, perintah atau tugas dari kerajaan Allah, bagaimana? Apa persiapan kita?
untuk menyelesaikan mandat kerajaan Allah ini. Nah, mari kita belajar dari kehidupan Yesus pada hari itu yang dipampangkan dalam Lukas pasal 5 ayat 1 nanti sampai ayat yang ke-7. Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini dan kita akan mengeksposisi atau akan belajar dari bagian firman Tuhan bagaimana Yesus menyelesaikan mandat kerajaan Allah pada zaman itu. Lukas 5 ayat 1 sampai 2 Alkitab berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Yesus, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, saudara sekalian perhatikan gambaran Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 2. Gambaran yang juga terjadi pada masa kini. Di ayat 1-2 ini ada dua keadaan sedang ditunjukkan Alkitab. Yang pertama ada satu kelompok yang tertarik sama Yesus. Alkitab berkata sedang mengerumuni Yesus, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 1. Tapi ayat 2 menunjukkan ada kelompok yang lain. Kelompok nelayan-nelayan. Kelompok yang sedang membersihkan jalannya. Satu kelompok maksud saya yang tidak peduli dengan keadaan kelompok yang di sana. Kelompok di sana sedang mencari Yesus, mengerumuni Yesus, pengen firman Yesus. Kelompok yang sini sedang sibuk sendiri, sedang punya masalah sendiri, sedang punya pergumulan sendiri. Nah, ini gambaran saudara sekalian apa yang terjadi pada hari-hari ini juga. Saudara sekalian, kalau kita mau menyelesaikan mandat kerajaan Allah menjangkau jiwa-jiwa, maka kita harus terus berpikir bahwa kita harus melepaskan diri dari 4 dinding tembok gereja ini. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya kita memang harus terus-menerus merencanakan keluar dari situasi gereja ini dan berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan Kristus. Alkitab berkata bahwa Yesus ada di tepi Danau Genesaret. Yesus keluar, itulah sebabnya saudara sekalian, Matius 19 berkata, perintah Tuhan, pergilah, keluarlah, sengaja keluar, out dari 4 dinding gereja. Saudara sekalian, ini adalah tempat yang baik menampung jiwa-jiwa, tapi ini bukan kepentingan utamanya. Kepentingan utamanya adalah selalu pergilah. Nah, saudara sekalian, hal yang bisa kita belajar juga dari Lukas 5 ayat 1-2 tadi, saudara sekalian, bahwa kita sedang berhadapan dengan generasi yang tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Ayat 1 tadi menunjukkan sementara ada sebagian orang yang mencari Yesus, yang mencari firman Yesus, tapi ayat yang kedua menunjukkan ada nelayan yang sedang repot dengan masalahnya, yang sedang repot dengan urusannya, yang sedang kelelahan setelah semalam melaut dan tidak mendapatkan apa-apa. Hal-hal rohani tidak menjadi perhatian mereka. Saudara, bukan tidak mungkin Anda hari ini dan saya sedang hidup di tengah-tengah situasi seperti itu. Anda sedang berhadapan dengan situasi orang-orang yang tidak tertarik dengan hal-hal rohani, tidak tertarik dengan nama Yesus, tidak tertarik dengan hal-hal rohaniah. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang kemudian membuat kita kendor, membagikan kabar baik? Tentu jawabannya tidak. Ini justru kita mau belajar siang ini dari hidup Yesus. Bagaimana cara Yesus menjangkau generasi yang tidak tertarik kepada hal-hal rohani ini. Bagaimana cara Yesus mengurusi, saudara sekalian, situasi yang ada sehingga dia bisa membagikan kabar baik, menyentuh hidup orang-orang di sekitarnya. Dan saya percaya kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini untuk kita juga dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, kita lihat ayat berikutnya. Lukas 5 ayat 3-4. Alkitab berkata demikian. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, saudara sekalian, kita lihat
Bagaimana Yesus mengatasi kondisi tadi? Sekali lagi, satu sisi ada orang banyak cari Yesus, mau dengar firman Yesus. Tapi satu sisi ada orang yang sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Tidak tertarik dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan nama Tuhan. Bagaimana Yesus masuk di tengah situasi itu dan kemudian melakukan satu jamahan. Maka hal pertama dapat kita catat di Alkitab. Yesus mengerjakan ini terhadap situasi tersebut. Yaitu Yesus duduk di perahu Simon. Ini merupakan gambaran Yesus membentuk fellowship dengan orang-orang yang tidak tertarik kepada Injil Kristus itu. Yesus membentuk saudara sekalian sentuhan. Atau Yesus sengaja pergi ke perahunya Simon Petrus dan naik di sana. Dan tentunya ketika Yesus naik, Yesus akan berhubungan dengan Simon dan teman-temannya yang sedang gak peduli dengan perkara-perkara rohani. Disinilah Yesus kemudian membentuk hubungan, membentuk fellowship. Tentunya bukan hanya sekedar fellowship hubungan, tapi kesempatan untuk membawakan kabar baik Yesus di dalam hidup mereka. Nah, ini pelajarannya apa buat kita? Yang pertama, ini pelajarannya adalah kita perlu belajar bertumbuh menjadi gereja yang penuh dengan penerimaan melalui fellowship kita. Ingat, kata gereja di sana bukan bicara 4 gedung, bukan bicara tentang battle area. Gereja awalnya atau yang asli adalah hidup Anda dan hidup saya. Sekali lagi yang menangkap katakan amin, saudara sekalian. Dan disitulah kita selalu harus terus mencari kesempatan fellowship dengan dunia yang terhilang ini. Saudara-saudara sekalian, kita fellowship dengan mereka bukan supaya kita tercampur baur menjadi kemudian tidak baik, tidak. Tapi kita fellowship dengan pemikiran bahwa kita bisa membawa Injil Kristus, kebaikan Kristus dalam hidup mereka. Saudara, bertahun-tahun saya sudah menjadi pendeta, 18 tahun. Sepanjang umur hidup saya menjadi anak pendeta. Lingkungan saya lingkungan Kristen. WA group saya adalah WA group orang-orang Kristen. Kalaupun saya punya WA group anak SMP, SMA, saudara sekalian, karena ada pendeta di sana, kadang-kadang mereka bilang gini, ojo ngomong saru-saru, Pak Pendeta neng WA. Bahkan saya tahu ada teman-teman saya yang membentuk WA group sendiri dan bilang begini, Gideon ojo diundang lah, nopo? Ora iso ngomong saru-saru neng kene, nek ono Gideon ora penak, katanya saudara sekalian. Jadi lingkungan saya sangat terbatas. Tapi sekarang saya punya satu kesempatan baru. Beberapa waktu ini saya mulai senang main motor besar. CC-nya saya tentukan 1100 cc, saudara sekalian. Harganya nggak mahal. Sementara teman saya beli mungkin 100 juta, 200 juta. Saya di bawah 50 juta rupiah. Gimana caranya? Kalau ada yang mau kumpul sama saya ajari, saudara sekalian. Tapi saya rupanya mulai dapat kesempatan, fellowship. Nah, ini yang saya belajar, ya. Saudara, saya mencoba mencari pengertian untuk ada di dalam situasi ini. Dan sekarang saya mulai kumpul dengan orang-orang, saudara sekalian, dan hal pertama yang harus saya kembangkan adalah masalah penerimaan. Karena saya berkumpul dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang kalau duduk di depan saya, waduh, ngomong apapun dia mau buka mulut, dia omongkan. Bukan hanya itu. Dia duduk di depan saya, saudara sekalian, ya. Orang itu kalau ketemu saya, khususnya jemaat, kadang-kadang ada yang sungkan. Satu kali saya ketemu seorang bapak di tengah jalan, dia sedang jalan, saudara sekalian, sama ngerokok. Gitu ya, jalan. Begitu ketemu sama saya, kepethuk di jalan, saya bilang, halo Pak, gimana kabarnya? Langsung, oh Pak Pendeta, dia taruh di belakang saudara sekalian, ya. Dia lupa itu kaosnya bolong di belakang saudara sekalian. Sama ngomong, lalu dia sungkan sendiri. Nah, yang saya kumpul sekarang, gak ada sungkannya sama saya. Dia tahu saya pendeta, tapi dia duduk, begitu duduk 5 menit, dus langsung, ya, saya duduk, asapnya ya. Mending kalau itu asap pedupaan di rumah Allah, saudara. So rohani ya pendeta ya, itu bus ya. Duduk 2-3 menit, rokoknya udah 2-3 kali, saudara, kopinya kental, omongannya luar biasa. Hal pertama, saudara sekalian, saya memang tidak selalu nyaman di lingkungan itu. Tapi hal pertama yang saya kerjakan adalah saya mencoba duduk dan menerima saja situasi itu. Saya sedang mencoba bukan hanya berkawan, saya seorang pengendara motor tunggal. Saya tuh independennya tinggi. Naik motor gak perlu konco. Kemarin saya ke Kudus, naik motor,
Ke Wonogiri saya naik motor sendirian. Ke Solo saya naik motor sendirian. Ke Magelang saya naik motor sendirian. Saya independen, gak butuh konco. Tapi kalau saya pas harus ada konco, berarti hal pertama yang harus saya kerjakan adalah saya menerima keberadaan konco saya. Dan saudara sekalian, di situ saya belajar untuk belajar menerima dulu, fellowship. Ya, bayangan saya adalah seperti Yesus, ya, yang mencoba berkumpul dengan Simon di tengah-tengah situasi yang ada. Dan di situ, saudara sekalian, Yesus membentuk hubungan pertama. Nah, saya percaya Anda juga punya kesempatan ini. Bahkan Anda mungkin lebih daripada saya. Beberapa ada di komunitas sepeda. Beberapa ada di komunitas bulu tangkis. Beberapa ada di komunitas mungkin RT, komunitas RW. Beberapa Anda punya komunitas-komunitas. Komunitas itu kan banyak ya sekarang ya. Ada satu orang gereja kita yang komunitasnya adalah, apa itu? Mainan boneka, apa namanya, action figure ya namanya ya. Action figure, ada komunitasnya sendiri. Nanti ada komunitas apa, saudara sekalian? Ada banyak jenis komunitas dan bukan tidak mungkin Anda ada di sana. Hal pertama terhadap generasi yang tidak tertarik dengan hal-hal rohani ini, terus kembangkan fellowship. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita belajar dari Yesus? Bagaimana Yesus menyelesaikan mandat kerajaan Allah, supaya kita juga bisa belajar menyelesaikan mandat kerajaan Allah. Nah, kalau kita lihat dari firman Tuhan, saudara sekalian, maka kalau kita baca di dalam Lukas pasal 5 ayat 4, sekarang dikatakan demikian. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 4 yang menjadi perhatian kita. Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi apa yang Yesus kerjakan untuk menyelesaikan mandat kerajaan Allah? Yang pertama, saudara-saudara, tadi Yesus membentuk hubungan fellowship-nya, merupakan pengajaran bagi kita. Kita perlu belajar jadi gereja yang penuh dengan penerimaan. Yang kedua, Yesus tanggap dengan kebutuhan yang ada. Dari mana kita tahu? Kembali ayat yang keempat, saudara-saudara sekalian memberitahu kepada kita bahwa Yesus tahu setelah semalaman mereka, Simon Petrus melaut dan tidak dapat apa-apa. Maka hal yang dapat dijawab oleh Yesus, kebutuhan yang ditemukan oleh Yesus adalah kebutuhan mereka mendapatkan ikan. Ya, dan Yesus menjawab kebutuhan itu. Saudara sekalian, ini mengajar kepada kita, Anda dan saya, gereja. Ingat, gereja bukan dindingnya, tapi manusia-manusianya. Gereja bukan bangunannya, maksud saya, tapi manusia-manusianya. Apa yang kita diajar? Kita perlu belajar jadi gereja pribadi yang tanggap dengan kebutuhan yang ada, dan tentunya nanti juga punya kesempatan menjawab kebutuhan itu. Tapi pertama-tama tanggaplah. Saudara sekalian, kalau kumpul sama komunitas, kumpul sama orang-orang, bukan cuma sekedar kumpul. Bukan cuma sekedar ada. Bukan cuma sekedar ketawa dengan mereka. Bukan cuma sekedar bersahabat. Tapi selalu belajar tanggap dengan kebutuhan. Nah, saya berbagi saja ya. Ketika saya mulai naik motor besar ini, saudara sekalian, saya kumpul dengan orang-orang tertentu. Dan ya biasalah kayak komunitas. Berkenalan, tanya nama. Nah, saudara sekalian, satu kali selesai pertemuan, saudara sekalian, saya baru tahu orang-orang itu ya kalau sudah selesai, karena kita mungkin cuma ngumpul, minum kopi, dia bilang, ayo kita keliling sebentar Salatiga, rolling, setelah itu baru 2 kali baru kita berpisah, kita pulang. Nah, ketika mereka usulkan itu, lalu saya siapkan motor, saudara sekalian, lalu saya menaruh motor saya di posisi nomor 2, lalu orang yang di depan saya itu bilang, oh Pak Pendeta di depan toh, Pak Pendeta di depan. Saya bilang, oh ya janganlah, wong saya baru belajar kok, saya di belakang saja. Nah, lalu dia ucapkan satu kalimat yang hari itu buat saya, Roh Kudus naruh di hati sama pikiran saya. Wah, jangan gitu Pak Pendeta. Saya ini kan, nah dia ngucap ini, saya ini kan domba yang terhilang. Begitu dia ngucap kalimat itu, saya ini kan domba yang terhilang. Ada sesuatu yang Roh Kudus taruh di hati saya gini.
Gideon itu kebutuhan dia. Anda jangan salah. Di grup motor itu motor saya paling murah. Semua orang punya motor itu mungkin 200 juta, 400 juta, 500 juta. Pernah bayang ada motor 500 juta? Ada di situ. Tapi orang yang ratusan juta motornya ini pun mengucapkan satu kalimat yang bilang gini, saya domba yang terhilang. Waktu dia ngomong gitu, satu ditaruh di hati saya. Oh, aku punya kesempatan. Aku punya kesempatan. Orang ini punya satu kebutuhan yang gak bisa dijawab oleh apapun. Pekerjaannya telah menggaji dia mungkin sebulan ratusan juta rupiah. Dia tidak bekerja di Salatiga. Pekerjaannya tiap bulan mungkin telah menggaji dia ratusan juta rupiah. Itu sebabnya dia bisa investasi beli motor yang sekian ratus juta rupiah. Yang kita semua mungkin tidak akan beli, tapi dia bisa beli dengan gampang. Tapi rupanya ini bukan isu tentang uang, ini bukan isu tentang apa-apa, tapi sebuah kebutuhan jiwa yang kosong. Ketika dia berkata, saya domba yang terhilang, Roh Kudus taruh di hati saya, ini kesempatan, kamu bisa bicara banyak sama dia. Saudara-saudara sekalian, nah disinilah, saudara, kita berlatih lagi. Buat saya terus terang berlatih lagi. Berlatih lagi menjadi satu pribadi yang mencoba lebih tanggap sama kebutuhan. Bukan hanya senang duduknya, bukan hanya senang kumpulnya, bukan senang perginya, tapi saudara sekalian mulai memikirkan cara-cara memasukkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, kita seringkali males dengan hal ini. Ya, ada orang-orang yang di komunitas tutup mulut. Apalagi kalau sudah diomongi, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Biasanya kita akan tutup mulut. Kita tidak akan bicara banyak. Tapi hari ini saudara sekalian, mari kita terus belajar dari Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Yang sukacita katakan amin, saudara sekalian. Apa yang dia kerjakan? Membentuk fellowship dan dia terus menanggapi, melihat kebutuhan-kebutuhan yang bisa dijawab. Nah, saudara sekalian, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, ada satu hal yang kita perlu belajar demikian. Ya, dikatakan dalam ayat 4, dikatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ini ada satu pelajaran rohani yang sebentar lagi Anda dan saya belajar. Apa yang bisa kita belajar? Saudara, Yesus hari itu menyuruh kepada Petrus, Simon maksud saya, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tapi sebetulnya dalam terjemahan bahasa Inggris, ya dalam terjemahan yang benar, dikatakan let down your nets for a catch. Ya, kalau Anda belajar bahasa Indonesia, net, kata net saja, maka itu sifatnya singular, ya tunggal. Jadi tebarkanlah netmu, tebarkanlah jalamu. Tapi kalau bahasa Inggris, belakangnya ditambahi s, maka itu menjadi jamak, menjadi banyak. Jadi terjemahan yang betul adalah tebarkanlah jala-jalamu. Tebarkanlah jala-jalamu. Bukan hanya jalamu satu tok. Rupanya nelayan zaman itu, saudara sekalian, di perahunya dia punya beberapa jala. Bisa ditebarkan di kanankah, ditebarkan di kirikah, ditebarkan di depankah, ditebarkan di belakangkah. Dia bawa banyak jala. Nah, ini mengajar kepada kita, saudara sekalian, bahwa kita perlu menebarkan jala sebanyak-banyaknya dalam artian, saudara sekalian, memakai setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita. Kapan-kapan kalau Anda pernah nanti ke Manado, ada musim memancing, khususnya ikan apa itu yang kalau rame-rame, tunakah, cakalangkah yang kecil itu ya. Satu kali bapak saya pulang dari Manado, dia bilang begini, aku lihat di Manado Gideon, orang mancing di sana nggak pakai umpan. Lalu pakai apa, Pak? Dia pakai banyak kail, bisa 50 kail satu pancingan. Kenapa? Gini aja, nanti kalau rombongan ikan pas lewat, banyak. Dia cuma tinggal lemparkan pancingnya, jadi itu kail bisa nyantol di buntut, nyantol di mata, nyantol di kepala. Ikan langsung diangkat, selama kailnya kena ikan langsung banyak yang bisa diangkat. Prinsip apa? Kailnya banyak. Kesempatan nangkepnya banyak. Sama, tebarkanlah jala-jalamu.
Pakai setiap kesempatan. Tahukah Anda sebenarnya banyak kesempatan di hidup kita. Sekali lagi halangan kita itu seringkali cuma malas saja. Lagi 1 jam sama sopir taksi, Grab atau Gojek, Anda punya kesempatan. Nunggu di bandara 1 jam, mau flight keluar kota, Anda punya kesempatan. Sedang duduk mungkin di lounge bandara, Anda punya kesempatan. Sebetulnya kesempatan itu cukup banyak di hidup kita. Berkumpul dengan komunitas A, Anda punya kesempatan. Berkumpul dengan komunitas B, Anda punya kesempatan. Anda punya kesempatan. Ketemu langganan Anda punya kesempatan. Sedang pergi nyeles, Anda punya kesempatan. Kita punya kesempatan, namun seringkali yang menghalangi adalah mungkin kita cuek saja. Karena itu saudara sekalian, di-sharingkan kepada kita hari ini, tebarkanlah jala-jalamu. Karena saudara sekalian, setiap kedalaman, ya ini sesuatu yang sederhana, setiap kedalaman air atau danau atau laut itu punya jenis ikannya sendiri, ya. Saudara, gempa yang terjadi di Palu dan di Lombok, saudara sekalian, itu bukan gempa yang terjadi di daratan. Pusat-pusat gempanya ada di lautan lepas. Pusat-pusat gempanya ada di lautan bebas. Hanya merambat sampai ke daratan dan menjadi gempa yang menghancurkan banyak bangunan. Saudara sekalian, di lautan atau di danau, kontur bawahnya itu bukan sesuatu yang rata. Sesuatu yang bergelombang, bahkan bisa sisi kanan itu sesuatu yang vulkanik. Bisa meledak kapan saja. Nah, saudara sekalian, bukan yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa ternyata setiap kedalaman itu yang biru di atas, biru di bawah, biru di tengah, itu ternyata saudara sekalian punya jenis tangkapannya masing-masing, punya jenis ikannya masing-masing. Ini mengajar sama kita, saudara sekalian, kira-kira demikian. Saya bukan orang yang suka mancing, tetapi saya belajar bahwa semakin Anda masuk dalam satu kedalaman tertentu, mungkin dengan komunitas, dengan kehidupan Anda, dengan orang-orang di sekitar Anda akan mulai ketemu orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus, seperti saya tadi. Ketika orang itu berkata bahwa saya adalah domba yang terhilang, saudara, Roh Kudus hari itu langsung pakai itu nanam di hati saya. Ini kesempatan. Ada orang diberkati Tuhan, kaya, uangnya nggak ada serinya, bahasanya begitu ya, karena pekerjaannya ratusan juta. Dia bisa lakukan apapun, tapi dia sadar bahwa dia adalah domba yang terhilang. Ini kesempatan. Ini jenis orang yang tidak bisa ditemui semua orang. Saya kebetulan ketemu orang ini. Ini kesempatan. 1. Saudara sekalian, tapi Anda mungkin punya kesempatan yang lain. Dengan situasi Anda, dengan pergerakan Anda, dengan kehidupan Anda punya kesempatan yang lain. Dan semakin kita masuk lebih dalam, saudara-saudara sekalian, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan Kristus dengan satu dan lain cara. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, ini yang ingin saya sampaikan lebih jauh, bahwa kalau kita sudah ini tadi, membentuk fellowship, bagaimana kita menyelesaikan mandat kerajaan Allah? Pertama, masuk ke perahunya, membentuk fellowship. Kedua, seperti Yesus melihat kebutuhannya, apa yang bisa kita tanggapi. Nah, ketiga, ini adalah yang perlu saudara sekalian kita kerjakan. Ya, dalam Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 7, saudara-saudara sekalian kita akan membacanya bersama-sama. Tolong Bapak Ibu Jemaat Betel Area baca yang ayat ganjil ya, ayat 5, saya baca ayat 6, nanti ayat 7, Bapak Ibu tolong dibaca lagi. Siap-siap ya. Lukas 5 ayat yang kelima mulai, mari Jemaat Betel Area katakan 2, 3. Simon menjawab, katakan, Guru, telah. Kami bekerja keras dan kami tidak Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Baca 7, 2, 3. Lalu mereka memberi teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka, dan mereka itu, lalu mereka bersama-sama dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, saudara, di ayat ini kita belajar khususnya ayat yang ke-7. Bahwa ketika saudara sekalian jiwa-jiwa itu digambarkan seperti ikan yang diambil, yang dicapai, yang dipanen, yang dipancing, yang dijala, maka gereja, ingat kembali kata gereja, itu bicara Anda sama saya.
Terus, jangan terkesima dengan yang bangunan ini. Saya beritahu baik-baik, bangunan ini bisa hancur, bangunan ini bisa ditutup, tapi kita gereja tetap menyembah Tuhan. Tidak usah di Jambi, saya kok tadi lupa. Kapan-kapan atur dari gereja kita, kebaktian di Pabelan itu loh. Arah ke Beringin. Ada GBI Pabelan, Pendeta Yohanes Sukardi. Tiap hari Minggu pagi, noto teratak sama kursi, sama alat musik, lalu pujian penyembahan. Setelah selesai, bongkar teratak, bongkar alat musik, bongkar kursi. Minggu depan mau ibadah, pindah ke tempat yang lain, rumah yang lain, noto teratak, noto kursi, noto alat musik. Kita ini keenaan kok soalnya. Kita ini keenaan, battle area musiknya ada, lampunya, AC-nya kurang dingin ya? Pak Bambang udah ngidupin sentral apa belum? Nanti AC-nya ditambah lagi, kita ini keenaan. Gak usah jauh-jauh, Solo 3 itu loh. Solo 3 yang katanya kota toleransi nomor 1 di Indonesia. Itu yang cuma 15 kilo, enggak sampai 15 kilo kali ya. 6 kilo keluar kota Salatiga, ada gereja gak bisa ibadah. Kita ini keenaan. Tapi itu orang-orang hebat tuh, Pak Sukardi sama teman-temannya, Gereja Betel Indonesia loh itu. Minggu depan mereka pindah rumah lain, bangun teratak, pasang kursi, alat musik. Selesai bongkar, minggu depan pindah gereja. Mereka udah melakukannya 8 tahun. 8 tahun kita ini kepenaan. Kita ini keenaan. Sehingga kita lupa jadi gereja yang asli daripada Tuhan Yesus. Sekali lagi, gereja yang asli bukan bangunannya, bukan tempatnya. Dalam nama Yesus, gereja yang asli adalah jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan seperti Anda dan saya. Ngerti, katakan amin. Nah, kembali kepada firman Tuhan, kalau ikan itu diambil, jiwa-jiwa itu diambil, dipanen di jala, maka kita gereja harus menjadi kapalnya, saudara. Sebab gereja itu adalah kapal. Nah, masalahnya kapal jenis apa? Ada beberapa jenis, saudara sekalian, dalam perumpamaan ini. Yang pertama, gereja jangan jadi kapal pesiar. Gereja jangan jadi kapal pesiar. Apa artinya kapal pesiar, saudara sekalian? Kira-kira saudara sekalian, kalau gereja kapal pesiar ini di gereja ini jemaatnya hadir tanpa komitmen, cuma datang dan pergi sesukanya, cuma seneng kumpul. Kalau seneng kumpul, kalau enggak menyenangkan pergi. Kapal pesiar kan gitu. Nah, mental kita ini jangan mental gereja kapal pesiar. Atau mental kita jangan mental gereja kapal selam, saudara sekalian. Kapal selam, saudara sekalian, gambarannya kita nih mungkin begitu dalam, di dalam penyembahan kita menikmati semua fasilitas yang baik di gereja ini. Tapi kita tidak punya ketertarikan dengan jiwa-jiwa yang di luar sana. Saudara sekalian, kapal selam itu kan kalau mau lihat keluar kan itu yang di ujung atasnya dia naikkan. Cret, namanya periskop. Lihat kanan, lihat kiri, lihat situasi, lalu turunkan lagi, saudara sekalian. Jangan sampai kita bermental gereja kapal selam. Yang kita mengalami kesenangan luar biasa, sukacita, gembira, saudara-saudara sekalian. Tapi gak tergerak apapun untuk menyalakan terang Kristus di tempat-tempat yang ada. Atau gereja jangan sampai jadi restoran terapung. Tempat saudara sekalian yang mungkin makanan rohaninya baik, pengajarannya baik, pewahyuannya luar biasa, tapi nggak ada praktek firman Tuhan. Ada loh gereja yang seperti ini. Gembalanya cukup khotbah 1 bulan 1 kali, yang 3 minggu carikan pendeta bagus. Jakarta, Surabaya, saudara sekalian mohon maaf, bayar tiket pesawatnya, bayar persembahan kasihnya, jemaat disenangkan dari minggu ke minggu, tapi tidak menyelesaikan pekerjaan Tuhan apapun. Pun kita jangan jadi gereja dengan mental seperti saudara sekalian mungkin kapal perang. Ya, betapa hebat dalam memerangi kuasa kegelapan, betapa hebat dalam doa-doa yang profetis, betapa hebat dalam doa-doa yang berkuasa. Apakah salah?
Tentu tidak, tetapi kurang. Seharusnya kita terus bertumbuh menjadi gereja atau pribadi-pribadi seperti kapal ikan ini, saudara sekalian. Pakai semua potensi-potensi, pakai semua kesempatan, pakai semua saudara sekalian jaringan untuk menjangkau ke kedalaman, menemukan orang-orang. Pak Daniel Panji yang pemimpin doa dari jaringan doa nasional, dia sharing sama saya, Pak Gideon, kapan-kapan saya pengen bawa anak-anak rohani saya. Siapa Pak? Nama mereka One Community. Nanti kalau Anda pulang di YouTube, Anda coba tulis One Honor, One Community. Itu bekas pelacur, bekas bandar narkoba, bekas germo-germonya yang bertobat, saudara sekalian. Dan sekarang mereka dipakai Tuhan di banyak tempat untuk memberitakan kabar baik dan membawa orang-orang yang seperti itu kepada Tuhan. Ya, Pak Panji bilang, coba Pak Gideon, ya, adakan satu event anak-anak muda di Salatiga, ya. Ya, ini kesempatan untuk mengerahkan semua potensi sehingga rencana dan kerinduan dan mandat kerajaan Allah dapat diselesaikan melalui kehidupan Anda, kehidupan saya. Nah, menutup khotbah hari ini, saudara sekalian, ada beberapa kesimpulan yang mari kita perhatikan sekali lagi. Yang pertama, saudara sekalian, kita sedang berhadapan dengan satu generasi yang tidak tertarik dengan hal-hal yang rohani. Tidak salah Anda di sana. Mungkin Anda di komunitas olahraga, Anda di komunitas hobi, Anda di komunitas kegiatan. Tidak salah sama sekali. Tapi ketahuilah bagaimana situasi mereka di sana sekarang. Tidak tertarik hal-hal yang rohani. Yang kedua, mereka tetap butuh dikasih dan diterima. Dan di sini saudara sekalian, kita gereja Tuhan dipanggil menjadi gereja yang menerima mereka apa adanya. Yang bersyukur katakan amin. Saudara sekalian. Ini kesempatan kita. Nah, melalui kesempatan yang ada, gereja kita perlu mengembangkan jala-jala kita, memaksimalkan pertemanan kita, menjadi kesempatan membawa Injil dan membawa orang-orang pada Yesus. Saudara sekalian, ini kembali kita diingatkan, kesempatannya ada. Yang perlu kita doakan nanti seperti saya sama Anda adalah gini, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Seringkali kita tidak cukup berani. Nah, lalu ini, taruhlah roh yang rela melayani rela supaya enggak cuek, supaya tidak apatis, supaya tidak udahlah ini urusan dia, ini urusan saya. Tapi taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Yang keempat, saudara sekalian, kita belajar menjadi gereja. Ingat ketika kata gereja disampaikan, ini adalah pribadi kita masuk di dalam kegelapan terus membawa terang Kristus. Tantangannya ada, tapi Roh Kudus pasti akan terus memberikan hikmatnya kepada Anda dan saya. Yang sukacita katakan amin. Dan paling akhir, saudara, biarlah kita menjadi gereja seperti kerajaan, menjadi seperti kapal ikan yang membawa orang-orang datang pada Yesus sehingga mereka menemukan satu hal yang paling baik, Yesus Kristus dalam hidup mereka. Selamat bulan Oktober, selamat bulan misi, selamat kembali membawa kabar baik kepada banyak orang di sekitar kita. Amin. Oh, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus.